Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat tani, jumpa lagi dengan saya tentunya di channel seputar kesehatan dan pertanian. Pada hari ini saya ingin berbagi tips ataupun berbagi cara kepada sahabat-sahabat tani, khususnya para petani jagung ya. Bagaimana nanti hasilnya bisa bagus, maksimal seperti punya saya yang sudah sering saya bagikan di konten saya tentang jagung, walaupun biayanya murah tapi tongkol besar dan berbobot. Nah, ini sahabat tani ya, pertama-tama saya selalu menggunakan pupuk dasar ya. Pupuk dasar yaitu sekam padi ya. Ini saya ambil dari tempat penggilingan padi. Saya ambil yang paling bawah sekali yang sudah busuk seperti ini ya. Jadi ini saya ambil dari tempat di desa saya. Sekam yang seperti ini saya pakai untuk pupuk dasar ya. Kalau di tempat saya itu biasanya kan dibuatkan lubang ya, dibuatkan lubang untuk penampungan pupuknya seperti ini, yaitu pupuk dasarnya. Nah, pupuk dasar ini ataupun sekam padi yang sudah busuk seperti ini biasanya saya campur dengan kohe kambing ataupun kotoran sapi ya. Itu jauh lebih bagus, dan menurut saya pupuk seperti ini, pupuk dasar seperti ini tidak ada tandingnya ya. Kesuburannya, keawetannya itu bagus sekali dan aman dari serangan yang namanya busuk batang ya, aman. Kenapa? Bagaimanapun juga tanaman itu memerlukan yang namanya unsur udara ya, ataupun unsur hara, itu diperlukan. Jadi akar itu bisa bernafas, kalau manusia itu ya bisa bernafas. Maka dari itu sahabat-sahabat tani, jangan lupa menggunakan pupuk dasar dulu ya sebelum tanam jagung, kalau hasilnya mau bagus, maksimal dan aman dari serangan hama terutama busuk batang. Nah sahabat-sahabat tani, untuk mencampur seperti ini bisa dicampur langsung juga bisa ya, tetapi saya ini belum mencampurnya ya, karena saya masih dibuat di penampungan di bawah apa ini ya namanya ya, di bawah gubuk ya, ini seperti ini. Nah di atasnya ini biasanya saya buat penagan ataupun penampungan hasil panen jikalau musim penghujan, baru saya keluarkan saat sudah musim kering. Oke sahabat tani, langsung saja ke topiknya ya, kembali ke topik lagi. Nah, untuk sahabat-sahabat tani, agar bisa maksimal hasilnya, maka sekam yang sudah busuk seperti ini kita campur dengan kohe kambing ataupun pupuk kandang ya. Kalau tidak ada, maka sahabat-sahabat tani bisa membeli pupuk anorganik seperti ini. Nah ini ya pupuk anorganiknya. Kalau di tempat saya ini organik namanya ya. Ini murah ya. Ini satu saknya saja kalau di tempat saya, kalau sekarang kalau nggak salah itu kurang lebih 26.000 saja ya. 26.000. Nah biasanya petani yang selalu mengandalkan Pukim itu ada paketnya. Kalau di tempat saya paket anorganik seperti ini, tetapi mereka tidak mau memakai ini karena sudah terobsesi dengan Pukim, maka dia pengeluaran akan membengkak ya. Kalau harga jagung bagus, kalau nggak bagus gimana gitu ya. Maka caranya seperti ini ya, bisa dilihat ini sebagai contoh saja sahabat tani ya, sebagai tutorial. Sebelum dimasukkan ke lubang tanam ataupun jagung, pupuk dasar ini dicampur seperti ini dulu ya. Nah, dicampur seperti ini. Oke. Nah, setelah itu kita aduk. Nah, kita campur lah ya. Nah, kita campur seperti ini. Bisa dilihat ya. Nah, kita ratakan. Kalau saya biasanya itu satu genggam ini satu lubang. Ya, satu genggam seperti satu lubang. Maka hasilnya nanti seperti ini ya. Saya akan tunjukkan. Nah, itu perhatikan nggak? Nah ini sebagai pupuk dasar. Ya, pupuk dasar ini jauh lebih efektif, lebih murah, lebih menyuburkan tanaman-tanaman jagung. Dan pupuk dasar seperti ini bukan hanya dipakai untuk tanaman jagung saja ya, bisa untuk polo pendem ya. Kalau di tempat saya contohnya seperti ini ya. Nah ini bentul ya, bisa dilihat ya.
Nah itu bentulnya ya. Bentul tersebut ataupun kalau di tempat saya itu namanya mbote ya. Kalau di tempat saya sama ya. Jadi tanaman seperti itu kita kasih pupuk dasar dulu. Kenapa? Karena tanaman juga butuh pernafasan, butuh unsur udara, butuh unsur hara. Jadi kalau unsur udaranya kurang, unsur haranya kurang, bagaimana tanaman itu bisa bernafas, bisa berkembang, kan gitu. Walaupun tanpa olah tanah ya, yang penting itu pupuk dasar harus dikasih unsur udara. Caranya seperti apa ya? Caranya memakai sekam seperti punya saya. Nah, ini musim kemarau sahabat tani ya. Jadi saya sudah menyiapkan jauh-jauh hari, sudah saya siapkan satu tabung, karena untuk mengambil sekam di tempat saya itu kan gratis, dan kemungkinan di tempat-tempat teman-teman juga semuanya gratis. Jadi manfaatkanlah ya sekam yang ada, jangan mengandalkan pukim. Nah, itu kalau menurut saya ya, karena saya sebagai petani itu juga nol pengalaman, dan saya itu mencoba dari channel-channelnya teman-teman yang ada di YouTube. Itu saya praktekkan apa yang saya dapatkan, itu saya praktekkan. Jadi saya menggunakan konsep yang namanya konsep takutiruko ya. Apa yaitu takutiruko adalah takutiruko. Ta itu apa yang harus ditambah ya. Itu apa yang lebih bagus sebaiknya ditambah apa ya pupuknya kan gitu. Nah, itu rumusnya adalah kurangilah pukim, tapi tambahlah pupuk dasar yang murah meriah saja. Nah, terus T itu kita tiru. Orang itu kok bisa sukses bertaninya walaupun tidak memakai pukim yang terlalu berlebihan atau tidak memakai yang aneh-aneh, tapi hasilnya bagus. Maka kita harus memakai rumus T, yaitu tiru. Terus ru adalah kita rubah ya. Kita rubah mindset kita menjadi seorang petani. Kalau terobsesi dengan pukim selalu, maka pembengkakan biaya itu terjadi dan tanahnya itu kurang subur ya. Jadi kurang subur. Maka kita menggunakan yaitu kita rubah, kita tiru ya. Yang terakhir adalah ko adalah kombinasi. Sama ya. Jadi gini. Rumus ko adalah kita kombinasi. Kombinasi apa? Yaitu kombinasikan pupuk ya ataupun sekam tadi. Nah, seperti ini. Kita kombinasikan dengan pupuk kandang. Maka itu yang jauh lebih bagus hasilnya. Maka rumus takutiruko, tambah, rubah, kurangi, tiru, kombinasi, itu harus kita praktekkan sejak dini. Kenapa? Menjadi seorang petani itu sebenarnya enak, enjoy. Saya itu awalnya ya ogah dengan pertanian, tetapi setelah saya pelajari, oh ternyata bertani itu jauh lebih menguntungkan, lebih bagus dan lebih bahagia ya kan gitu. Memang resikonya menjadi petani itu ya serangan hama, tikus, hama wereng, hama ulat dan sebagainya itu pasti ada. Tetapi kalau kita mampu menanggulanginya dengan cara yang sederhana, secara efisien, maka hasilnya juga bagus. Karena apa? Menjadi seorang petani itu kita dituntut lebih kreatif ya. Seperti yang sudah saya sampaikan di video sebelumnya, maka pakailah pupuk yang namanya TIF, yaitu kreatif, edukatif, inspiratif ya. Dan pokoknya TIF itulah ya. Itu cara saya. Nah, alhamdulillah dari konten saya yang saya bagikan ke teman-teman itu tanggapannya itu banyak yang positif ya, dan banyak yang menelpon saya melalui WA, karena di konten saya ada yang saya cantumkan nomor WA saya untuk konsultasi, dan saya itu senang sekali bisa berbagi pengalaman ke sahabat-sahabat semuanya. Walaupun itu saya dapatkan bukan otodidak ya, itu saya kadang-kadang mengorbankan waktu, mengorbankan uji coba dulu itu. Jadi ada yang tanya mengenai pemupukan dasar gimana bagusnya, pemupukan ataupun penyemprotan Gandasil D, B, Gibro itu gimana enaknya. Nah, itu ada yang sering bertanya sama saya. Jadi mudah-mudahan konten saya ini ya bermanfaat untuk sahabat-sahabat semuanya, karena saya itu ingin sekali berbagi ke teman-teman ya, khususnya yang pemula seperti saya ya,
itu apa ya, agar bisa sama-sama menikmati hasil pertanian ya gitu. Dan insya Allah saya akan berbagi pengalaman kepada sahabat-sahabat tani dalam waktu yang dekat mengenai cara penanggulangan hama wereng hanya memakai bahan yang insya Allah ada di sekitar sahabat-sahabat tani. Murah sekali, bahkan itu ada, bahkan hampir dihindari oleh semua orang tanaman tersebut karena bisa membunuh katanya. Tetapi kalau saya versikan yang bagus. Dan ini ada putra saya yang selalu menamani ya. Hai, ini ambil. Nah, ini putra saya selalu usil ya. Namanya Muhammad Badri Al-Kafi, dan anak saya sudah saya buatkan konten sendiri tentunya ya, karena ingin berbagi kepada sahabat-sahabat semuanya. Nah, ini sahabat tani ya, tanaman bentul ataupun bote yang saya pakai pupuk dasar, dan di sana itu sudah saya panen, dan alhamdulillah ya bisa diperhatikan memanfaatkan pematang sawah ternyata hasilnya luar biasa. Dari hasil pisang saja ya, ini pisang emas ya, pisang emas itu, nah ini belum saya potong ya, dan ini bagus hasilnya. Hari ini kalau nggak salah saya hitung totalnya ya, ada 11 tandan ataupun tundun ya. Itu baik pisang raja, pisang emas, pisang kepok, pisang banyak sekali, dan ini pisang raja ini. Ya. Jadi saya memang sengaja memanfaatkan pematang itu sebagai tanaman pisang. Bisa dilihat sampai sana itu ya, ujung sana penuh dengan pisang. Nah, itulah sahabat tani memanfaatkan pupuk dasar yang sangat murah meriah, tetapi hasilnya sangat bagus sekali. Nah, bisa diperhatikan ya. Nah, semuanya pisang. Walaupun di balik rimbunan seperti ini ada pundi rupiah sebenarnya masih di dalam, belum saya ambil. Ada apa itu namanya? Kalau di tempat saya itu uwi ya, ataupun gembili. Nah, bisa dilihat. Nah, ada tanaman cabai. Terus ini ada binahong ya, binahong. Karena konten saya sekarang sudah saya rubah menjadi seputar kesehatan dan pertanian. Dulunya hanya seputar dunia pertanian, dan alhamdulillah karena dukungan dari sahabat-sahabat tani, channel saya mendapatkan tanggapan yang positif, dan saya seorang terapi juga, maka saya memanfaatkan channel saya untuk berbagi ke sahabat-sahabat semuanya. Dan insya Allah juga saya akan berbagi tip kepada sahabat-sahabat tani bagaimana cara menanggulangi rumput lulangan yang konon katanya sulit dikendalikan, padahal ini sangat membantu ya. Sebenarnya rumput lulangan ini sahabat tani ya, ini adalah obat ya, obat ataupun penawar dari segala keluhan yang ada pada tubuh kita. Tetapi kalau orang nggak tahu ya dibasmi. Tetapi kalau saya ya ada yang saya basmi, ada yang saya pelihara. Jadi lihat kondisinya dulu ya. Apalagi untuk daun meniran. Nah, daun meniran itu memiliki manfaat yang luar biasa. Ya. Oke sahabat tani ya, itu tadi sekilas tentang memanfaatkan pupuk dasar dari sekam agar bisa subur tanahnya. Nah, ini anak saya sudah rewel ya. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk sahabat-sahabat tani. Jangan lupa dukung terus channel seputar dunia kesehatan dan pertanian agar bisa berbagi untuk sahabat-sahabat tani semuanya. Salam luar biasa dari saya.